ini adalah kelainan-kelainan pada yang namanya otot. Kelainan yang pertama itu adalah hipertrofi. Kelainan pada hipertrofi ini penyebabnya adalah karena ototnya membesar. Ini hipertrofi. Ini ototnya membesar karena aktivitas yang terlalu dipaksakan, yang berlebihan sehingga menyebabkan ototnya membesar. Itu hipertrofi ya. Yang berikutnya adalah atrofi, ototnya mengecil. Ingatnya kalau A itu mengecil, ototnya mengecil. Ini disebabkan karena penyakit polimielitis. Jadi atrofi itu adalah penyakit pada otot karena ototnya mengecil. Ini disebabkan karena penyakit polimielitis. Kelainan otot yang mengecil, lemah fungsi otot yang menurun. Hal itu disebabkan karena adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel-sel saraf pada otot. Oke, itu adalah atrofi ya. Yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius. Otot trapesius leher akibat gerakan yang salah, yang tiba-tiba atau salah gerak. Itu otot trapesius salah gerak. Itu kaku leher ya yang ini ya. Makanya kalau kalian seringkali lehernya sulit untuk nengok apa itu atau seringkali dikenal dengan salah bantal ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah tetanus. Awas nak, ini adalah kelainan pada tetanus. Itu kelainan pada ini adalah karena ada infeksi bakteri. Namanya bakterinya itu adalah Clostridium tetania. Namanya tetanus berarti bakterinya Clostridium tetania. Awas, nama bakterinya ya. Ini disebabkan karena, awas hati-hati nak. Ini penyakit tetanus itu disebabkan karena kalian seringkali misalkan kena paku yang pakunya berkarat, atau sesuatu benda tajam atau benda-benda logam yang berkarat terus tertusuk pada kaki kalian atau pada anggota tubuh kalian. Makanya harus hati-hati. Seringkali kaki juga misalkan kena main-mainan, mandi-mandian di mana terus kakinya kena pecahan kaca, terus membuka lebar, itu harus disuntik yang namanya tetanus, anti tetanus. Nah, itu disebabkan karena bakteri Clostridium tetania. Ini menyebabkan ototnya nanti menjadi kejang-kejang ya tentunya. Makanya harus hati-hati. Nah, itu adalah kelainan-kelainan pada yang namanya otot. Ada hipertrofi, ada atrofi, ada stiff atau kaku leher, ada tetanus. Nah, berikutnya cara terhindar dari penyakit otot. Yang pertama adalah melakukan pemanasan. Yang kedua adalah setiap kali misalkan mau berolahraga melakukan pemanasan. Hindari kasur yang keras. Kalau bagi salah bantal, terusnya posisi tubuh miring atau terlentang saat tidur, satu posisi saja. Terusnya salah bantal, gunakan bantal yang lembut dan tidak terlalu tinggi dan jangan yang keras. Posisi tubuh dijaga. Terusnya makan makanan yang bergizi. Tentunya olahraga ya dengan cara yang teratur. Nah, itu adalah cara menghindar dari penyakit otot. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri komik. Kalian sudah mengenal yang namanya komik. Anak-anak, tentunya kalian sudah mengenal nih, ini model komik yang satu ya. Tentunya di situ ada balon kata, di situ juga gambarnya proporsional. Artinya apa? Antara teks dan gambar itu harus seimbang sehingga menyebabkan manusia seolah-olah merasakan yang namanya naik pesawat pada saat di pesawat itu. Ciri-ciri komik. 1. Menyampaikan cerita. Tentunya kalau yang namanya komik itu pasti memberikan cerita, menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional. Ya, teks dan gambar harus seimbang, pembaca seolah-olah mengalami sendiri. Yang ketiga adalah bahasanya percakapan, menggunakan bahasa percakapan atau balon kata. Yang ketiga bersifat kepahlawanan, awas, wataknya sederhana dan tentunya humor. Oke? Nah, jadi ciri-ciri komik itu adalah menyampaikan cerita. Kalau kalian membaca komik tuh, kan ada ya, tentunya kan ketika membaca komik itu kamu menarik sebuah kesimpulan atau ceritanya tentang apa. Terus bahasanya juga bersifat kepahlawanan, wataknya juga sederhana, tidak bertele-tele, dan tentunya ada yang humor ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya untuk hari ini. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.